Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan zikir la ilaha illallah. Dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki keutamaan yang sangat agung yang tidak mungkin bisa dihitung. Mungkin di antara kita masih ada yang belum tahu keistimewaan zikir la ilaha illallah ini. Ada beberapa keutamaan zikir tahlil la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha illallah menjadi kunci surga. Kalimat la ilaha illallah merupakan harga surga. Nabi SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian yang kedua, zikir la ilaha illallah adalah kebaikan dan zikir yang paling utama. Kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Abu Dzar berkata, katakanlah padaku wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi SAW bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan atau dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 yang semisalnya. Lalu Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan? Nabi SAW bersabda, kalimat itu la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Dari Jabir radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah menjadi pelindung api neraka. Kalimat la ilaha illallah adalah pelindung api neraka. Dari Umar radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan mengajarkan sebuah kalimat, tidaklah seorang hamba mengucapkannya dengan benar dari hatinya, lalu ia mati di atas keyakinan itu, kecuali Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka, yaitu kalimat la ilaha illallah. Suatu saat Nabi SAW mendengar muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu beliau mengatakan pada muazzin tadi, engkau terbebas dari neraka. Yang keempat, la ilaha illallah menjadi jaminan masuk surga. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu ditanya kepada baginda Nabi SAW, bagaimanakah yang dimaksudkan dengan ikhlas itu? Rasulullah SAW bersabda, ikhlas itu adalah yang mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian yang kelima, la ilaha illallah adalah zikir dan perantara doa. Kalimat la ilaha illallah adalah zikir dan perantara doa, sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, Musa berkata, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku akan berzikir dan berdoa kepadamu. Dengannya Allah berfirman, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Musa berkata, wahai Tuhanku, seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, seandainya langit tingkat 7 dan apa yang ada di dalamnya, serta bumi tingkat 7 selain aku diletakkan di suatu timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, maka akan berat timbangan la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, la ilaha illallah adalah zikir yang menunda kiamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat apabila masih ada orang yang menyebut la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh, la ilaha illallah 100 kali kita baca sehari. Keutamannya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari 100 kali, itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaya, dan dituliskan untuknya 100 kebaikan, serta dihapuskan dari dirinya 100 kejelekan, dosa. Zikir itu juga penjaga dirinya dari gangguan syaitan pada hari itu sampai sorenya, dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang lebih baik darinya yang ia bawa, kecuali ada orang yang beramal lebih baik daripada dirinya. Beliau juga bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, dan dengan memujinya sebanyak 100 kali sehari, terhapuslah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian dari Abu Ayyub Al-Ansyari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, sebanyak 10 kali. Maka ia seperti orang yang telah memerdekakan 4 jiwa dari anak keturunan Ismail. Keistimewaan zikir la ilaha illallah ini inti dari segala zikir. Imam Haddad berkata, jadikanlah kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai wirid yang senantiasa kau baca. Sesungguhnya kalimat ini adalah ruh, pokok inti dari segala zikir, dan kepadanya kembali seluruh zikir. Makna semua zikir juga tercakup di dalam kalimat tauhid ini. Jika ada waktu luang dan bingung mau membaca zikir apa, ambillah kalimat tauhid sebagai zikir la ilaha illallah yang menemanimu sehari-hari, sambil jalan ke sekolah, naik kendaraan, sebelum tidur, dan lain-lain. Daripada sibuk melamun, lebih patut untuk mencari pahala dengan berzikir la ilaha illallah. Para arif billah berkata, perbanyak kalimat la ilaha illallah hingga tiap tarikan napasmu dan tiap degupan jantungmu menyatu dengan kalimat ini. Kemudian Habib Umar bin Hafiz berkisah, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah adalah termasuk seorang ulama yang suka melazimi zikir la ilaha illallah. Beberapa tahun sebelum wafat, beliau ditimpa sakit keras hingga para dokter angkat tangan dan berkata bahwa kematian beliau sudah dekat. Anehnya, terdapat seorang dokter dari Sudan yang memeriksa detak jantung beliau. Detak jantungnya normal, dan yang luar biasa, dengan kecanggihan alat modern, dokter tersebut berkata, jantung orang ini mengucap kalimat la ilaha illallah. Jasadnya memang lumpuh tak bergerak. Alat-alat kedokteran berada di seluruh badannya, tak mampu diajak berkomunikasi, namun hati dan jantungnya tak pernah lalai dari zikir nama Allah, dan beliau senantiasa berada di hadratillah. Keluarganya pun memutuskan membawa beliau pulang dan dirawat di rumah mengikuti saran seorang soleh. Si dokter berkata, jika kau lepas semua peralatan ini, maka aku pastikan umurnya berakhir. Umur manusia di tangan Allah, bukan di tangan dokter atau manusia siapapun. Alat-alat kedokteran pun dilepas dari tubuhnya. Seketika itu pula, beliau membuka matanya dan bergerak. Ketika sampai di rumah, beliau berjalan, pulih kesehatannya, berkat zikir la ilaha illallah yang beliau lazimi, berkat keagungan nama Allah yang telah menguasai seluruh hati dan jiwa raganya. Mari kita agungkan nama Allah di hati kita. Kita hidupkan hati kita dengan senantiasa berzikir kepadanya, menyebut namanya, mencintainya sepenuh hati, hingga kita mengakhiri hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah. Allah bangkitkan kita di hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah dan di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.